Damai sejahtera Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai ayat 31a. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Sahabat yang terkasih, semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, pertama-tama harus kita catat bahwa Injil yang kita baca pada hari ini konteksnya adalah perjamuan malam terakhir. Maka dikatakan dalam sabda perpisahannya, saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian diadili, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, dalam konteks itu Yesus memberikan sabda yang berisi damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera khas Kristus. Damainya akan tetap bersama para murid dan membawa para murid melewati badai, derita, dan kesengsaraan yang dialami juga oleh Kristus sendiri, bahkan kematian menuju kebangkitan. Itu damai sejahtera yang diwartakan oleh Kristus dan diberikan kepada para rasul, dan sekarang ini disampaikan kepada kita. Kita semua merindukan damai sejati, dan Kristus menawarkan itu kepada kita. Kerap kali kita memiliki pemahaman bahwa damai sejahtera itu
seperti yang diberikan dunia ini. Damai sejahtera itu kalau tidak ada konflik. Damai sejahtera itu kalau kita tidak berkekurangan dalam arti apapun, secara fisik, secara ekonomi, secara finansial, secara sosial, kita hidup indah-indah saja, baik-baik saja. Itu benar sebagai ciri-ciri yang paling bisa dilihat dengan mata, dirasakan dengan seluruh hidup kita. Nah, Kristus mewartakan damai sejahtera sebagaimana diwartakan oleh Kristus, dan Kristus mengatakan damai sejahteraku itu berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Bedanya apa? Bedanya, damai sejahtera kita ini memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya salib Kristus, yang harus kita pikul setiap hari dengan setia. Nah, salib, yang dimaksud dengan salib adalah setiap penderitaan dan kesulitan yang terjadi karena kita mengimani Kristus. Tapi kalau penderitaan itu karena ya kita lalai, kita ceroboh, kita tidak peduli pada lingkungan, pada kehidupan, pada sesama, ya bukan salib. Ketika kita setia, ketika kita berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, dan kemudian ada kesulitan, ada tantangan, ada cobaan, nah itu baru namanya salib. Begitu sahabat yang terkasih. Kadang-kadang kita mencampur adukan, wah setiap kesulitan yang kita alami itu sebagai salib. Belum tentu. Ya, salib selalu terkait dengan kesungguhan kita dalam melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, dan juga untuk semesta ini. Nah, damai sejahtera Yesus Kristus selalu ada di sana, meskipun kita mengalami tantangan, kesulitan, dan cobaan karena iman kita akan Kristus. Ini penting untuk dimengerti. Kunci damai sejahtera itu apa? Kita tetap mengalami sukacita, penyerahan diri, kerendahan hati, kesetiaan, melakukan yang terbaik, meskipun tantangan dan kesulitan itu ada. Tantangan, kesulitan, cobaan tidak membuat kita lemah, mundur. Seperti lagu, aku mundur alon-alon, ya, mundur teratur karena menghadapi kesulitan. Tidak. Kesulitan membuat kita ditempa untuk semakin menyadari bahwa aku ini terbatas, dan semakin mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Selalu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Itu pilihan kita mengalami damai sejahtera dari Kristus. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, khusus bagi orang Katolik, kita mengalami doa damai sejahtera itu selalu didaraskan oleh seorang imam menjelang komuni. Seorang imam berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Lalu atas nama umat, imam berdoa lagi, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai sejahtera di situ juga ditandai dengan kerukunan, persatuan, bukan pertikaian, bukan permusuhan. Maka kalau ada konflik, kita duduk bersama, jangan menang-menangan, merasa diri paling benar, yang lain salah. Itu bukan damai sejahtera dari Kristus. Damai sejahtera dari Kristus, itulah yang di dalam Kisah Para Rasul diwartakan ketika kubu Petrus dan Yakobus bersama kubu Paulus dan Barnabas berbeda pendapat, ya mereka bersitegang.
Tetapi kemudian mereka duduk bersama, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan mufakat damai sejahtera itu dikatakan atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Maka kita melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah yang harus kita utamakan di atas segalanya. Dan kehendak Allah itu selalu arahnya adalah tadi perdamaian, damai sejahtera. Bukan pengkhianatan, bukan perendahan, bukan penganiayaan, bukan kekerasan, bukan kebencian, tetapi kerendahan hati, kesetiaan, kerukunan, persatuan, persaudaraan, meskipun dengan segala macam dinamika yang ada. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, semoga kita dimampukan untuk berbagi damai sejahtera, karena kita sudah dianugerahi damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Selama bulan Mei ini kita terus-menerus bersama Ibu Maria menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam doa permohonan agar damai sejahtera dianugerahkan di bumi ini, juga di masa pandemi yang terus masih terjadi. Kita diberi rahmat, kekuatan, tetapi juga pertobatan untuk lebih peduli pada lingkungan ini, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup yang menjadi rumah kita bersama. Kita syukuri damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan dengan rendah hati kita bagikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita bersama. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya, Bapak Yusuf juga melindungi kita, dan para sahabat yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam